Terima kasih Anda masih bersama kami kembali lagi di CNBC Indonesia. Kami sudah mendapatkan informasi tadi terkait dengan kinerja dan rasio keuangan Bank Mega di tahun 2020 seperti yang kita simak bersama yang masih menunjukkan kondisi yang kuat dan bertumbuh di tahun pandemi ini. Namun sebelum kami melanjutkan paparan dan diskusi lebih dalam, kami ingin sekali menyapa para stakeholders yang sudah bergabung bersama kami di Public Expose Bank Mega ini. Saya akan lihat dan sapa secara khusus di layar, akan kami tampilkan semua stakeholders yang sudah tersambung bersama kami secara virtual yang mengikuti Public Expose Bank Mega ini. Bisa kita lihat ada beberapa layar di sini akan kami tampilkan dan kami ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Public Expose Bank Mega, sudah juga menyaksikan paparan tadi dari Bapak Kostaman Thayyip bagaimana Bank Mega ini bisa mempertahankan kinerjanya tetap menorehkan performa yang gemilang meskipun di tahun pandemi. Dan juga kami informasikan Anda semua, kami berikan kesempatan kepada para audiens untuk bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang telah disediakan. Nah, lantas nih, seperti apakah langkah dan strategi Bank Mega ke depannya serta seperti apa outlook Bank Mega untuk menghadapi tahun 2021 akan kita gali lebih dalam lagi. Kami akan berdialog bersama dengan Direktur Utama Bank Mega, Pak Kostaman Thayyip. Sudah berganti posisi bersama saya, Pak Kostaman, dan kami juga di sini akan berdiskusi dengan Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Halo Mas Arief. Halo, iya, kita tadi sudah dengarkan bersama ya paparan dari Pak Kostaman, tapi secara general saya ingin minta pandangan dari Head of Research CNBC Indonesia. Secara umum kita sudah menyimak nih rilis dari kinerja perbankan, sejumlah perbankan besar yang sudah melaporkan kinerjanya seperti apa secara umum catatan Anda di tahun pandemi 2020 ini kinerja dan juga profitabilitas industri perbankan secara umum. Arief. Memang kalau kita melihat dari jejak pandemi, ada terlihat di rilis produk domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2020 yang dirilis BPS kemarin itu kan menunjukkan kita ekonomi terkontraksi di kisaran 2,07% tahunan dan minus 2,19% secara kuartalan. Artinya memang efek pandemi itu ada. Tetapi kalau dilihat lebih detail berdasarkan pada sektor atau lapangan usaha pembentuk PDB, ada 7 sektor yang masih tumbuh. Artinya dia tidak terkontraksi. Ada 2 sektor yang outperform, yang ekspansif pertumbuhannya, yakni teknologi informasi dan layanan kesehatan, yakni wajar karena mereka mendapatkan berkah pandemi, ya kan. Tapi sektor keuangan termasuk dari 7 sektor yang masih tumbuh itu, pertumbuhannya 3,25%. Artinya apa? Ketika ada pandemi, sektor ini masih menunjukkan peningkatan aktivitas investasi, konsumsi dan sebagainya yang tercatat di transaksi keuangan atau pembelian produk-produk jasa keuangan perbankan. Dan dengan pertumbuhan positif itu artinya sektor ini defensif. Tidak semua pelaku usaha perbankan itu mengalami tekanan gitu. Kinerjanya mungkin ya ada yang tertekan tapi ada juga yang enggak. Profitabilitasnya? Ya, kalau kita bicara profitabilitas sepanjang tahun 2020 industri perbankan itu rata-rata labanya melemah 30% tadi sempat dipaparkan juga. Tetapi kalau kita melihat Bank Mega ini kan tadi tumbuhnya profit after tax-nya 50% gitu di kisaran 3 triliun. Dan saya pikir ini pertumbuhan yang dalam tanda kutip kurang ajar gitu ya. Kenapa begitu Arief? Ya karena kalau sektornya aja di ekonomi tumbuh 3%, kemudian industri melemah ya kan 30% profitabilitasnya, tetapi Bank Mega masih tumbuh 50%. Artinya Bank Mega menjadi satu di antara sedikit pelaku usaha perbankan yang masih bisa menunjukkan kinerja tidak hanya positif tetapi justru juga menguntungkan gitu, profitabilitasnya masih tinggi. Jadi ini perlu diperhatikan kalau kita di catatan kami nih misalnya, Bank Buku 3 belum semuanya mengeluarkan laporan keuangan gitu. Tapi beberapa yang sudah melaporkan, ya sejauh ini Bank Mega masih yang tertinggi gitu kalau kita bicara profit after tax. Bahkan kalau dibandingkan dengan ada satu bank BUMN gitu yang asetnya 7 kali lipat dibandingkan Bank Mega, itu profitnya kurang lebih sama di kisaran 3 triliun gitu. Ini kan padahal asetnya bedanya 7 kali lipat gitu. Dia lebih besar dan dia bank BUMN. Ini menunjukkan bahwa memang Bank Mega saat ini di tahun 2020 memiliki resep khusus gitu untuk bisa melewati pandemi dengan kinerja yang positif.
Itu yang Apa menarik. resep khususnya ya bisa tumbuh di atas rata-rata industri meskipun dalam tekanan pandemi? Seperti apa sih Pak Kostaman? Boleh dielaborasi lagi? Ya, Mbak Alin, Mas Argun, krisis kan memang mempunyai dua arti ya. Bisa berarti bahaya, bisa juga berarti peluang. Nah, dalam masa krisis ini kan terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar. Yang jika bisa kita antisipasi dengan benar dan kita tindak lanjutin dengan tepat, maka akan menciptakan peluang atau keuntungan yang besar. Dan sebaliknya, jika kita tidak bisa antisipasi ya dengan benar dan tidak ditindaklanjuti, akan mengakibatkan bahaya atau kerugian yang besar. Nah, Bank Mega selama ini telah terbukti bisa mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Sehingga Bank Mega bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, hal ini juga terjadi di tahun 2020. Bank Mega berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya dengan mencapai profit after tax sebesar 3 triliun rupiah, meningkat 1 triliun atau 50% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, Mas Argun, profit yang meningkat ini ditopang oleh pertumbuhan dari dua sumber pendapatan bank. Kita kan tahu bahwa pendapatan bank ada dua, yaitu net interest income dan fee-based income. Nah, net interest income Bank Mega tumbuh 330 miliar atau 9,2% dibandingkan tahun lalu. Demikian juga fee-based income yang tumbuh 603 miliar atau 26%. Ya. Nah, ini tentu juga ditunjang juga dengan penurunan biaya operasional ya, yang berhasil turun 327 miliar atau 9,5%. Nah, profit yang naik ini juga tercermin dalam ROA Bank Mega yang juga meningkat dari 2,9% menjadi 3,6% di Desember 2020. Nah, ROA inilah yang menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan profit dibandingkan dengan asetnya. Mengingat besarnya aset setiap bank tadi kan beda-beda ya. Nah, jika tadi Mas Argun katakan, jika dibandingkan dengan kinerja beberapa bank buku 3 dan buku 4 yang telah merilis laporan keuangan Desembernya, profit Bank Mega sementara ya berada di urutan yang keempat. Ya, seperti Mas Argun katakan tadi, bahkan lebih tinggi dari beberapa bank yang total asetnya lebih besar daripada aset Bank Mega. Iya, itu dia tadi ya sudah diungkapkan oleh Pak Kostaman. Saya sekarang ke Arief Gunawan dulu. Ini kita momentum pemulihan 2021 ini dikatakan seperti apa sih outlook perbankan di tahun ini dan juga proyeksi pertumbuhan kredit secara industri untuk tahun 2021, Arief? Ya. Kalau kita mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan, kan mereka memperkirakan cukup tinggi nih pertumbuhan kreditnya, kisarannya 7-8% pada tahun 2021 gitu. Dan kalau kami di tim Inisiasi Indonesia mungkin memperkirakan lebih konservatif di kisaran 3-4%. Karena kuncinya pemulihan ekonomi kita itu kan pada pemulihan pandemi. Sempat ada pertanyaan, apakah nanti pemulihan ekonomi atau recovery nanti bentuknya V kurvanya ataukah W, double dip gitu. Tetapi ada satu pandangan, jangan-jangan nanti pemulihannya bentuknya kayak Nike. Jadi turun dalam tapi melandai, naiknya pelan-pelan seperti itu. Nah, kami memperkirakan yang terjadi adalah yang tadi kurva Nike tadi. Asumsinya vaksinasi sudah dijalankan, tapi sekarang masih di bawah 1% dari populasi, ya kan, dari berapa, kurang dari 2 jutaan gitu. Dan kalau pemerintah bisa mempercepat itu, ya mungkin kita bisa melihat pertumbuhan pemulihan ekonomi di sini. Makanya kami memperkirakan kalaupun ada pertumbuhan kuartal 1 mungkin hanya di kisaran 0,5 sampai 1%. Baru kemudian ada transmisi pada kuartal kedua, ketiga, dan selanjutnya ketika vaksinasi sudah berjalan. Karena kuncinya pandemi itu kan mobilitas. Ketika nanti sudah ada pelonggaran pembatasan sosial, maka ini semua sudah akan normal kembali. Gitu. Tetapi kalau kita bisa kaitkan dengan Bank Mega, tadi kan kinerjanya sudah bagus sekali gitu pada saat terjadi pandemi. Kira-kira ketika nanti ada pemulihan, traction-nya seperti apa Pak? Dan key factor-nya apa aja yang kira-kira akan bisa jadi pendorong pertumbuhan, misalnya kalau kita bicara 2021? Yes, Mas Arief, berapapun prediksi pertumbuhan di tahun 2021, yang pasti Bank Mega tetap optimis. Ya.
dapat terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Nah, kita lihat ada kabar baiknya, vaksinasi kan sudah dimulai ya. Nah, kita harapkan tentu pertumbuhan ekonomi akan mengalami perbaikan di tahun ini. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh positif terhadap real sektor. Oleh karena itu, Bank Mega akan terus meningkatkan kinerjanya tahun ini, 2021. Ada beberapa hal yang akan kami lakukan. Pertama, tentu kami akan tetap menumbuhkan kredit dengan kualitas yang baik. Ya. Kemudian juga tetap menumbuhkan dana pihak ketiga dengan cost of fund yang lebih rendah. Ya. Tetap meningkatkan pendapatan fee-based income. Tetap melakukan otomasi proses dan transformasi digital untuk mendukung perkembangan bisnis, meningkatkan kenyamanan nasabah, memitigasi risiko, dan juga dapat mengakibatkan efisiensi biaya operasional. Dan seperti biasa tentu Bank Mega akan memanfaatkan ekosistem CT Corpora untuk meningkatkan volume usaha, menciptakan peluang-peluang usaha baru yang akan memberikan keuntungan bagi nasabah dan bagi Bank Mega. Iya, itu tadi pandangan dari Pak Kostaman untuk tahun 2021 ini ada optimisme tentu saja manfaatkan momentum pemulihan ekonomi. Nah, yang sekarang sudah dan tengah ramai juga nih di industri perbankan ya, Arief, kita tahu adalah tren digitalisasi. Kita tentu bertanya-tanya seperti apa sih arah bisnis perbankan ke depannya. Kalau Anda sendiri mandangnya seperti apa nih? Ya kalau kita bicara efek pandemi, yang positifnya berkahnya yaitu tadi di industri keuangan ada percepatan otomasi. Gitu. Jadi digitalisasi mulai marak, kemudian masyarakat mungkin semakin dipaksa terbiasa untuk melakukan transaksi keuangan secara online ataupun digital gitu. Tetapi kan kalau kita bicara digitalisasi tidak hanya soal platformnya sudah digital, tetapi di balik itu ada hal lain, misalnya big data, kemudian juga artificial intelligence. Apakah semua itu sudah disiapkan untuk dikembangkan di industri perbankan di Indonesia pada tahun pemulihan ini begitu? Dan kalau tadi saya sempat dengar paparannya Pak Kostaman kan ada Milea gitu, dan itu ada artificial intelligence di situ. Yang menarik ini kan kalau di industri perbankan itu sangat-sangat well regulated Pak ya. Nah, artificial intelligence bisa nggak sih dipakai di industri perbankan? Karena kalau kita bicara soal approval kredit misalnya, persetujuan kredit itu kan biasanya tetap ada harus orang yang di belakangnya. Tapi bisa nggak artificial intelligence dipakai di sini gitu? Iya. Oke, kita juga ingin tahu tentunya ya seperti apa arah digitalisasi dan juga arah bisnis perbankan Bank Mega nih ke depannya Pak Kostaman. Ya, jadi Mas Argun saya setuju sekali bahwa transformasi digital ini untuk bisa sukses tentu perlu didukung dengan big data dan artificial intelligence atau AI tadi. Jadi kita akhirnya ini kan sering mendengar bahwa data is the new gold. Ya. Ya, data ini adalah emas. Oleh karena itu banyak perusahaan berusaha untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya ya, di dalam big data. Ya, baik data terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Namun Mas Argun menurut saya raw data ini kalau berdiri sendiri ya, dan tidak dianalisa itu kurang bernilai. Ya. Data ini harus diproses dan dianalisa agar menjadi bernilai. Ya. Nah, untuk mengolah raw data agar menjadi informasi yang berguna, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan revenue, meningkatkan profit perusahaan, tentu kita memerlukan teknologi AI atau artificial intelligence. Nah, Mbak Alin dalam teknologi dalam sektor perbankan ini juga AI sudah digunakan juga dan bisa digunakan untuk berbagai bidang. Seperti tadi untuk akuisisi nasabah. Ya, baik nasabah funding maupun nasabah kredit ya. AI bisa digunakan untuk digital marketing ya, untuk automated underwriting tadi ya, untuk menganalisa nasabah yang mengajukan kredit, geotargeting, targeting berdasarkan geografi, propensity model dan sebagainya. Juga AI di perbankan digunakan untuk customer management, seperti untuk customer lifetime value management. Ya, di Bank Mega sudah digunakan untuk chatbot, ya, jadi menggantikan fungsi customer service. Juga bisa digunakan untuk talkbot, tadi chatbot ini talkbot, yang bisa digunakan untuk collection, ya, maupun telemarketing. Ya.
Di bidang risk management juga bisa digunakan untuk credit risk management, untuk mitigasi fraud, dan juga untuk anti money laundering. Dan juga bisa digunakan untuk memanage portfolio customer. Jadi ke depan ya tentu banyak bank dan juga perusahaan-perusahaan lain akan memanfaatkan teknologi AI ini ya untuk lebih mengenal nasabah, untuk bisa menghandle nasabah lebih baik, melayani nasabah lebih baik, dan ya untuk meningkatkan revenue dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Iya, semakin luas dan dalam ya pemanfaatan Ya. teknologi digital. Baiklah, semakin menarik ini perbincangan kita terkait dengan strategi Bank Mega untuk tetap tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Kita masih akan berdialog dengan Direktur Utama Bank Mega, Kostaman Thayyib. Kami juga masih memberikan kesempatan kepada para audiens semua yang ingin bertanya terkait dengan kinerja Bank Mega. Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Usai jeda kami akan kembali dalam segmen Q&A kinerja Bank Mega tahun 2020. Tetaplah bersama kami dalam Public Expose Bank Mega.